Pada tahun 1922, Arthur Holly Compton menemukan kejadian menarik pada eksperimennya. Compton melakukan eksperimen penembakan sinar X terhadap bahan. Akibatnya, terjadi hamburan. Zaman dahulu, ada seorang fisikawan yang bernama Arthur Holly Compton. Dia melakukan sebuah eksperimen untuk menguji kebenaran konsep bahwa cahaya memiliki sifat sebagai sebuah partikel. Jadi, dia siapkanlah sebuah elektron di mana elektron ini dalam keadaan diam. Misalkan di sini elektron diam dan bermassa m. Kemudian, elektron ini ditembak dengan hamburan cahaya atau kita kenal dengan istilah foton. Mengacu ke sifat cahaya yang pertama, cahaya adalah sebuah gelombang. Berarti, foton boleh kita gambarkan sebagai gelombang. Foton ini diarahkan ke elektron diam, sesuai dengan gambar. Tentunya, sebagai gelombang, foton memiliki panjang gelombang. Dan menurut Planck, foton akan memiliki energi sebesar E. Hasil percobaan yang ditemukan oleh Compton cukup menarik. Ternyata, begitu foton menghantam elektron, elektron yang semula diam nanti akan terlempar atau bergerak ke arah yang lain. Sementara, apa yang terjadi dengan fotonnya? Ternyata foton menyimpang seperti pada gambar. Dari yang seharusnya jika tidak menabrak elektron, foton ini akan bergerak lurus. Namun, foton mengalami penyimpangan dengan sudut yang disebut sebagai theta. Kita ketahui apabila ada sebuah benda dalam keadaan diam, maka benda itu akan mempunyai energi, yaitu energi diam yang kita sebut sebagai E0 pada materi relativitas Einstein. Begitu elektron dihantam oleh foton, si elektronnya terlempar. Elektronnya bergerak, yang artinya elektron mendapatkan tambahan energi. Dari mana tambahan energi tersebut? Tentunya dari foton. Jadi, pada waktu foton menghantam elektron, sebagian energi foton diserahkan pada elektron. Otomatis, begitu fotonnya terhambur, akan terjadi pengurangan energi yang kita sebut dengan E-aksen. Dan energi sesudah tabrakan, dikatakanlah bahwa energi sesudah akan lebih kecil daripada energi sebelum tabrakan. Energi sesudah menabrak akan menjadi lebih kecil daripada sebelum menabrak. Karena itu, sebagian energinya diserahkan kepada elektron. Bagaimana hubungannya dengan panjang gelombang? Max Planck mengatakan bahwa energi berbanding terbalik dengan panjang gelombang. Itu artinya, apabila sesudah tabrakan, energinya mengecil, maka kita bisa mengatakan sesudah tabrakan jika lambda kita sebut sebagai lambda aksen. Lambda aksen justru akan memiliki nilai lebih besar daripada sebelum menabrak. Dari sini kita lihat, berarti pada peristiwa tabrakan, foton akan memiliki perubahan panjang gelombang. Perubahan panjang gelombang bisa kita dapatkan dari rumus delta lambda sama dengan lambda aksen dikurang lambda sama dengan H per M dikali C dikali 1 dikurang cos theta. Ini merupakan persamaan yang diberi Compton. Inilah perubahan panjang gelombang yang dialami oleh foton setelah menabrak elektron. M di sini adalah massa dari elektron dengan nilai 9,1 kali 10 pangkat minus 31 kg. Sementara theta adalah besar sudut hamburan, besar sudut deviasi gerakan foton setelah menabrak elektron. Baik, di sini kita akan membahas contoh soal yang mana kita akan membuktikan rumus dari efek Compton, yakni lambda F dikurang lambda I atau lambda final dikurang lambda awal sama dengan H
konstanta Planck dibagi dengan ME, massa elektron, dikali dengan kecepatan cahaya C, dikali 1 dikurang cos theta. Penyelesaiannya, energi total relativistik untuk benda yang bermassa diam ME atau MO, maka energi sama dengan gamma dikali E0 sama dengan 1 dibagi akar 1 dikurang pi kuadrat dibagi c kuadrat, kemudian dikali dengan mu 0 dikali c kuadrat. Di sini mu 0-nya karena dia diam maka bernilai 0. Kemudian E0 sama dengan mu 0 dikali c kuadrat. Seperti ini, I0 mu 0 dikali c kuadrat. Kemudian E kuadrat sama dengan P dikali C kuadrat ditambah mu 0 dikali C kuadrat pangkat 2. Foton yaitu E kuadrat sama dengan P kuadrat dikali C kuadrat ditambah 0 C kuadrat. Karena mu 0 nya diam maka nilainya 0 C kuadrat. Di sini mu 0 sama dengan 0, P sama dengan kecepatan cahaya. Maka E sama dengan P dikali C. Untuk P sama dengan E dibagi C. Kemudian E ini adalah H dikali Pi. Konstanta Planck dikali dengan Pi dibagi C. Kemudian H dikali Pi dibagi lambda Pi. Lambda Pi ini didapatkan dari C, yang mana kita tahu C itu lambda dikali frekuensi. Pi ini sama dengan frekuensi. Kemudian ini adalah bentuk skema sebelum. Di sini ada sebuah foton yang mana I0 dan momentumnya 0. Ini adalah sebuah gelombang, yaitu dengan lambda, panjang gelombangnya sama dengan lambda. Di sini ada sebuah elektron. Di sini tidak ada jadinya gerak, maka K-nya sama dengan 0. Kemudian di sini setelah ketika sebuah foton menabrak sebuah elektron, maka fotonnya akan terhambur ke atas dengan sudut theta. Kemudian elektronnya akan terpantul ke sini dengan sudut C. Di sini elektronnya mengalami gerak, yaitu kinetik. Ada kinetiknya, kemudian ada momentumnya. Di sini adalah lambda aksen atau lambda setelah menumbuk sebuah elektron. Jadi fotonnya terhambur, maka di sini lambdanya lambda aksen. Oke, setelah itu untuk mengetahui dari pembuktian rumus efek Compton, yang pertama kita harus tahu tentang hukum kekekalan momentum. Di sini sigma Px sama dengan sigma Px aksen, yang mana Px ini sama dengan P0 sama dengan Px ditambah P1x sama dengan P cos C ditambah P cos theta. Ini menjadi persamaan 1, yang mana kita tahu cos theta itu sama dengan P1x per P1. P1x sama dengan P1 cos theta. Sin theta sama dengan P1y per P1. P1y sama dengan P1 sin theta. Kemudian untuk sigma Py sama dengan sigma Py aksen. Sigma Py itu 0. Sigma Py aksen P1y dikurang Py. Kemudian dipindahkan Py sama dengan P1y. P sin C sama dengan P1 sin theta, ini menjadi persamaan 2. Untuk pembuktian ini dia di sini Px sama dengan P cos C, Py sama dengan P sin C.
Kemudian cara yang kedua yaitu hukum kekekalan energi. E sama dengan E aksen. E sini sama dengan E0 ditambah mu0 C kuadrat. Sedangkan E aksen sama dengan E1 ditambah mu0 C kuadrat ditambah K. mu0 C kuadrat tambah K ini adalah E. E0 sama dengan E1 ditambah K, ini menjadi persamaan ketiga. E kuadrat E sama dengan PC kuadrat ditambah mu0 C kuadrat per kuadrat. Ini menjadi persamaan 4. Kemudian P0 sama dengan Pi cos Si dan P1 sin theta. Pada persamaan pertama kita pindahkan P0, kemudian P1 sin theta dipindahkan ke kiri menjadi minus P1 dikali sin theta akar kuadrat sama dengan P cos Si akar kuadrat. Jadi di sini kita kasih kuadrat. Kemudian hasil kuadrat ini menghasilkan P0 kuadrat dikurang 2 P0 P1 dikali cos theta ditambah P1 kuadrat dikali cos theta dikali cos kuadrat theta. Kemudian untuk hasil dari kuadrat ini yaitu P kuadrat cos kuadrat theta. Kemudian pada persamaan kedua P sin Si sama dengan P1 sin theta kita kuadratkan juga, maka dihasilkan P kuadrat cos theta Si sama dengan P kuadrat P0 kuadrat dikurang 2 P0 kali P1 cos Si ditambah P1 kuadrat cos Si theta cos kuadrat theta. Kemudian hasil dari ini kita tambah dengan sin kuadrat theta dan sin kuadrat ini sin kuadrat Si dan sin kuadrat theta. Kemudian kita dapatkan P2 dikali sin kuadrat Si ditambah cos kuadrat Si sama dengan P0 kuadrat dikurang 2 P0 dikali P1 dikali cos theta ditambah P1 kuadrat dikali sin kuadrat theta dan cos kuadrat theta. Hasil dari sin kuadrat Si ditambah cos kuadrat Si itu 1, sin kuadrat theta ditambah cos kuadrat theta itu 1. Kemudian P kuadrat, karena ini 1, P kuadrat kali 1 P1. Kemudian P0 kuadrat dikurang 2 P0 P1 cos theta ditambah P1 kuadrat menghasilkan persamaan 5. Kemudian E0 sama dengan E1 tambah K. Pada persamaan ketiga E0 itu P0 dikali C, E1 P1 dikali C tambah K. Kemudian kita pindahkan P0 dikurang P1 dikali C, kita sederhanakan P0 dikurang P1 C sama dengan K. Ini menjadi persamaan ke-6. Kemudian EE sama dengan mu0 C kuadrat ditambah K, itu menjadi EE kuadrat sama dengan PC kuadrat ditambah mu0 C kuadrat kuadrat. EE kuadrat itu kita ketahui yaitu mu0 C kuadrat ditambah K kuadrat sama dengan P kuadrat dikali C kuadrat ditambah mu0 kuadrat C pangkat 4. Kemudian hasil dari yang ini yaitu mu0 kuadrat C pangkat 4 ditambah 2 mu0 dikali C kuadrat dikali K tambah K kuadrat sama dengan P kuadrat C kuadrat ditambah mu0 kuadrat C 4. Ini kita bisa hapus, jadi tinggallah 2 mu0 dikali C kuadrat tambah K kuadrat sama dengan P kuadrat C kuadrat. Kemudian kita bagi dengan C kuadrat, maka dihasilkan 2 mu0 K ditambah K kuadrat per C kuadrat
sama dengan P kuadrat. Ini menjadi persamaan ke-7. Nah, kemudian persamaan 5 dan 6 kita masukkan kepada persamaan ke-7, yaitu 2 mu 0 K. K itu P0 dikurang P1 dikali C. Dan K2 itu P0 dikurang P1 dikali C, kita kurung sikukan pangkat 2. Dan C-nya tetap. Kemudian P2 itu adalah P0 kuadrat dikurang 2 P0 dikali P1 dikali C cos theta ditambah P1 kuadrat. Kemudian 2 mu 0 P0 P1 C tetap. Kemudian yang ini kita keluarkan, P0 kuadrat dikurang 2 P0 dikali P1 ditambah P1 kuadrat sama dengan P0 kuadrat dikurang 2 kali P0 dikali P1 cos theta ditambah P1 kuadrat. C kuadrat ini kita hilangkan karena pembagian dari sini jadi hilang. Kemudian 2 mu 0 C dikali P0 dikurang P1 sama dengan 2 P0 P1 1 dikurang cos theta. Hasil dari sini kita ketahui, kita bisa coret P0 kuadrat sama P0 kuadrat, kemudian P1 kuadrat sama P1 kuadrat, maka menghasilkan persamaan ini. Kemudian persamaan ini kita kalikan 1 per mu 0 C kali P0 kali P1, maka dihasilkanlah 1 per P1 dikurang 1 per P0 sama dengan 1 per mu 0 C dikali 1 dikurang cos theta. Karena kita ketahui P1 sama dengan H per lambda 1 alfa, kemudian P0 H per lambda 0, maka 1 per H dibagi lambda 1 per H per lambda 0 sama dengan 1 per mu 0 dikali C dikali 1 per cos theta. Lambda 1 per H didapatkan dari sini, kita balikkan saja, dikurang lambda 0 per H sama dengan 1 per mu 0 C dikali 1 dikurang cos theta. Kemudian persamaan ini kita kalikan dengan H, maka lambda 1 dikali lambda 1 per H dikali H maka menghasilkan lambda 1, lambda 0 dibagi H dikali H maka menghasilkan lambda 0. Kemudian 1 per mu 0 C dikali H sama dengan H per mu 0 C. Kemudian ini 1 kurang cos theta tetap karena dia akan dikali ke sini dikali H, maka hasilnya ini juga. Kemudian dari hasil lambda 1 dikurang lambda 0 yaitu lambda delta lambda sama dengan H per mu 0 C dikali 1 kurang cos theta. Maka terbukti